dan dia memutuskan untuk bertobat, untuk terima Tuhan Yesus, dan dia minta dibaptis. Nah, jadi setelah 40 hari setelah dibaptis, dia dipanggil oleh Tuhan. Dia kembali kepada Bapa di surga. Dia sudah menerima keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Dan dia sudah tenang bersama Bapa di surga. Jadi saya bersyukur, walaupun dalam kesedihan saya ditinggal oleh suami saya, tapi saya mengucap syukur karena dia telah menerima Tuhan Yesus. Dia telah memilih jalan yang benar, dan pertobatannya bukan pertobatan yang main-main. Saya ingin menyampaikan kesaksian saya tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Nama saya Yuli. Pada tahun 2001 saya menikah dengan suami saya yang beragama Muslim, dan kami berkomitmen walaupun kami menikah tapi berbeda agama. 2002 saya mengalami keguguran dan saya harus dikuret, dan setelah selesai dikuret saya mengalami pendarahan. Pendarahan saya sangat hebat dan tidak bisa dihentikan. Menurut dokter, saya mengalami kelainan darah, pembekuan darah saya sangat kurang, sehingga darah terus keluar, dan dipastikan malam itu kemungkinan saya bisa meninggal karena kehabisan darah. Jadi dokter mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa, dan keluarga hanya bisa berdoa saja. Jadi keluarga saya sempat memesan pesawat kecil ya, pesawat charteran, untuk membawa jenazah saya besok pagi dari kota tempat saya dirawat menuju kota tempat kelahiran saya atau tempat kami tinggal. Ketika saya mendengar itu, saya berdoa kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya tidak mau mati. Saya tidak mau mati malam ini. Karena kalau saya mati malam ini, saya pasti masuk neraka. Saya sangat yakin bahwa saya mati malam itu, saya pasti masuk neraka. Dan saya minta kesempatan kepada Tuhan, agar Tuhan memberi saya kesempatan untuk hidup. Jadi yang saya mau saksikan kepada saudara, bahwa saya Kristen sebenarnya sudah menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Tapi saya adalah Kristen yang hanya ada di KTP. Saya tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Saya masih kompromi dengan dosa. Saya tidak melakukan firman. Saya hidup sesuai dengan kedagingan saya. Karena saya Kristennya asal-asalan lah, makanya saya memutuskan untuk menikah dengan suami saya yang adalah berbeda agama dengan saya. Kemudian di saat masa kritis itu juga, Tuhan izinkan saya, Tuhan taruh di pikiran saya masalah uang. Jadi ketika seseorang sudah diambang kematian seperti yang saya alami pada malam itu, uang tidak bisa mengubah keadaan saya. Uang tidak bisa menyembuhkan saya. Uang tidak bisa menyelamatkan saya. Dan uang pun tidak bisa saya bawa ketika saya mati malam itu. Ya, itu Tuhan izinkan. Dan Tuhan taruh di pikiran saya. Sampai saat ini saya mengingat itu. Dan itu menjadi
pegangan prinsip kehidupan saya. Memang selama kita hidup di dunia ini, kita memerlukan yang namanya uang. Tapi jangan sampai kita menjadi hamba uang. Kita menggunakan segala cara, baik cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, untuk memperoleh uang dan kekayaan. Padahal sebenarnya yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita memperoleh berkat, kita akan gunakan berkat itu untuk menolong orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang lemah dan membutuhkan pertolongan kita. Kemudian singkat cerita, saya pun sudah boleh pulang, istirahat di rumah, dan selama beristirahat di rumah, saya tidak boleh melakukan aktivitas apa-apa, sehingga saya mencari buku untuk dibaca, dan saya tertarik dengan buku Sekolah Minggu Keponakan saya. Dalam buku itu saya menemukan satu kalimat yang sangat-sangat powerful yang mengubah kehidupan saya. Seperti Tuhan Yesus yang mengatakan langsung kepada saya. Katanya seperti ini, "Engkau berharga di mataku." Ketika saya membaca itu, saya sangat terharu. Saya menangis. Saya dijamah oleh Tuhan. Saya merasa bahwa saya yang tidak berharga ini, saya yang tidak layak, saya yang banyak dosa dan kesalahan, bahkan kenajisan dalam kehidupan saya. Tuhan sudah tebus dosa saya di atas kayu salib. Bahkan Tuhan dalam roh saya mengatakan bahwa dosamu yang merah seperti kermisi, Tuhan putihkan seperti salju. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Itu membuat saya sangat terharu. Siapa saya ini Tuhan? Saya tidak layak di hadapan-Mu, tapi Engkau melayakkan saya. Engkau memandang saya berharga di mata-Mu. Itu Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Dia setia walaupun kita tidak setia. Puji Tuhan, tiap hari saya merasakan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata saya. Dan pada waktu itu saya memutuskan untuk menceraikan suami saya, karena saya menganggap suami saya yang menghalangi saya untuk hidup di dalam iman percaya saya, untuk saya melakukan ibadah-ibadah persekutuan sesuai dengan iman percaya saya. Dan saya mengatakan pada diri saya sendiri, saya lebih memilih Tuhan Yesus daripada saya memilih suami saya, seorang manusia biasa. Nah, ketika saya putuskan dengan bulat dan tidak ada keraguan sedikit pun, tiba-tiba pendaharan saya terjadi lagi, begitu derasnya, dan saya langsung ketakutan. Dan saya tahu bahwa Tuhan Yesus tidak setuju dengan apa yang saya rencanakan dan apa yang saya putuskan. Saya langsung tahu bahwa Tuhan Yesus menginginkan saya untuk menyampaikan kabar baik, kabar tentang Tuhan Yesus kepada suami saya, kabar keselamatan, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menembus dosa manusia. Itu yang Tuhan inginkan saya lakukan, untuk diberitakan kepada suami saya. Tapi saudara-saudara, saya tidak berani melakukan. Saya tidak berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada suami saya, karena saya takut dalam rumah tangga kami nanti ada pertengkaran, ada ketegangan, karena kita berbicara masalah agama. Di tahun 2008 saya melahirkan anak saya yang ketiga. Di dalam proses persalinan, di dalam istilah persalinan itu ada istilah bukaan. Nah, saya
ada di bukaan 3 dan stagnan, tidak ada peningkatan. 2 hari saya di rumah sakit menunggu bukaan itu sampai ke bukaan 9 ke 10. Saya menunggu dan menunggu selama 2 hari itu. Dan di dalam masa menanti bukaan, saya bergumul, saya tahu ini ada sesuatu yang Tuhan inginkan dari saya, terkait dengan anak-anak saya, terkait dengan suami saya. Jadi saya berjanji kepada Tuhan, saya membuat janji kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, nanti kalau misalnya anak saya sudah lahir, dia tidak akan saya serahkan untuk ditasmiah. Dalam pikiran saya itu yang Tuhan inginkan. Saya buat komitmen, karena anak saya yang pertama dan kedua itu ditasmiah oleh abahnya sesuai dengan iman percaya abahnya. Dan anak yang ketiga saya tidak mau di tasmiah. Jadi saya pikir itu yang Tuhan ingin saya janjikan kepada Tuhan, supaya anak saya jangan di tasmiah. Kemudian saya janji nanti begini Tuhan, nanti begitu Tuhan, nanti begini, nanti begitu. Saya katakan terus itu pada Tuhan. Ya, selama 2 hari di rumah sakit saya capek juga, lelah fisik, lelah mental, tapi tidak ada kemajuan bukaan. Tetap di bukaan 3. Saya berserah kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, terserah Tuhan saja. Caranya seperti apa saya serahkan kepada Tuhan. Tapi yang jelas Tuhan, saya mohon kepadamu kiranya Tuhan yang mengatur supaya anak saya jangan sampai ditasmiah. Setelah saya berserah seperti itu, besok paginya di hari yang ketiga, saya sudah bisa melahirkan dengan normal, lancar, dan tanpa kesulitan satu apapun juga. Puji Tuhan, itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan 2 minggu setelah saya melahirkan, suami saya jatuh sakit. Anak saya yang pertama dan yang kedua juga sakit. Saya dalam kondisi lemah karena barusan melahirkan, dan bayi saya masih kecil, baru 2 minggu umurnya. Kami semua dalam kondisi lemah. Tapi suami saya harus dirawat di rumah sakit, dan yang menjaganya di rumah sakit dan mendampingi dia adalah saya. Walaupun saya rentan pendarahan setelah melahirkan, tapi namanya suami ya, saya harus berkorban. Saya meninggalkan bayi saya memelihara suami, menjaga suami saya di rumah sakit. Nah, ketika di rumah sakit, disitulah kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya menyampaikan firman Tuhan kepada dia. Di rumah sakit saya berdoa untuk dia, karena sebagai orang percaya, dalam segala hal kita selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, tentu saja saya berdoa dengan iman, sesuai dengan iman percaya saya pada Tuhan Yesus. Ya, saya berdoa, minta izin kepada suami. Dia setuju, ya saya doakan dia. Kemudian saya sampaikan kesaksian hidup saya kepada dia terkait dengan kejadian pendarahan saya waktu itu. Ya, waktu itu memang dia hadir di situ, tapi dia tidak mengerti. Nah, jadi saya sampaikan bahwa pendarahan itu diizinkan Tuhan, boleh terjadi, itu untuk menyadarkan saya, untuk memberitahu saya, memberi saya kesempatan
untuk percaya kepada Tuhan. Jadi saya katakan kepada suami saya, barangkali jika saya tidak diizinkan untuk mengalami pendarahan waktu itu, saya barangkali sudah beralih agama dari Kristen ke Islam, karena hidup berbeda agama tuh sungguh tidak nyaman. Jadi puji Tuhan, saya bilang, saya mengalami pendarahan, saya dijamah Tuhan, dan saya tahu sekarang bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Tidak ada kebenaran selain daripada Tuhan Yesus. Oleh karenanya, saya katakan ke suami saya, semua anak kita tidak ada yang beragama lain selain beragama Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus. Itu saya katakan kepada suami saya, dan suami saya diam, artinya dia menyetujui apa yang saya katakan. Jadi di saat dia sakit di tahun 2008, itu pertama kalinya saya menyampaikan firman kepada suami saya. Padahal Tuhan mau saya menyampaikan firman itu sejak saya sembuh pendarahan itu. Tapi saya baru lakukan itu di tahun 2008, dan itu Tuhan yang buka jalan. Tuhan yang mengatur semua situasi kondisinya, Tuhan yang atur. Sehingga itu pertama kalinya suami saya mendengar firman, dan saya yakin dan percaya firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, pada tahun 2017 dia mengalami sakit yang lebih serius karena dia diabetes, jadi komplikasinya ke jantung, dan dia juga pernah berapa kali stroke, dan yang terakhir itu adalah ginjal. Dia badannya mulai membengkak, kemudian dia tidak kuat sudah berjalan, penyakitnya semakin memperburuk kondisinya. Dan saya tetap beriman bahwa suami saya ini satu hari nanti akan menerima Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya itu, karena janji itu Tuhan sudah berikan kepada saya ketika saya dijamah Tuhan waktu saya mengalami pendarahan. Jadi saya berdoa terus, memohon kepada Tuhan untuk mencurahkan rohnya agar suami saya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dengan hati, dengan mulut, dan dengan pikirannya. Walaupun suami saya itu sering ikut ke gereja, sering ikut ibadah di rumah tangga, tapi dia belum pernah mengaku Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan saya tidak mau dia beribadah sesuai dengan ibadahnya orang Kristen itu ikut-ikutan saja. Nah, dia ikut ibadah secara Kristen, dia juga tetap ibadah di masjid. Dia ragu, belum ada ketetapan hati untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saya terus berdoa di dalam kondisi sakit, kami terus berdoa. Saya setiap berdoa selalu minta izin kepadanya untuk mendoakan dia, dan lama-kelamaan saya tidak perlu lagi minta izin, dia yang minta saya untuk berdoa untuk dia. Bahkan dia minta para hamba Tuhan juga berdoa untuk dia, karena dia yakin, percaya bahwa dalam nama Tuhan Yesus itu ada kesembuhan. Nah, kemudian di tahun 2017 akhir ada seorang ibu pendeta datang ke kota kami, dan saya mengundang beliau ke rumah, dan saya minta dia doakan kami
Dan dia menasehati saya. Dia berkata, Yuli, kamu dulu yang bertobat, setelah itu baru suamimu bisa bertobat. Saya menerima nasihat itu, karena saya tahu itu dari firman Tuhan. Satu orang bertobat, seluruh isi rumah diselamatkan. Itu janji firman Tuhan pada kita. Dan saya pegang janji itu. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Kemudian saya mengambil waktu khusus dengan suami saya. Saya minta maaf kepadanya, barangkali selama merawat dia sakit, saya sering melakukan kesalahan, ada hal-hal yang kurang menyenangkan yang saya lakukan terhadap dia. Saya minta maaf, dan ke depan saya katakan saya akan totalitas mengurus suami saya. Tuh. Nah, itu yang saya lakukan. Saya bertobat dari kesalahan-kesalahan saya yang lama. Kesalahan saya yang lama itu apa, saudara? Saya sebagai wanita karir, saya juga bekerja, saya juga punya kesibukan lain, tetapi saya harus merawat suami saya. Nah, saya sempat minta kepada suami saya supaya dia menyetujui saya untuk memanggil seorang yang khusus merawat pasien atau orang sakit yang membantu saya di rumah, tapi dia tidak mau. Dia lebih senang jika saya yang merawatnya. Jadi saya hargai pendapatnya dan saya ikuti. Jadi saya merawat dia tanpa ada rasa kecewa, tanpa ada rasa marah, tanpa ada rasa capek, keluhan ini itu, komplain dan lain sebagainya. Saya merawatnya dengan tulus, dan saya juga bingung itu kekuatan dari mana. Kalau bukan dari Tuhan, saya tidak mungkin kuat merawat orang sakit. Kalau bukan pertolongan Roh Kudus, tentunya saya banyak komplain, karena saya juga terbatas sebagai manusia. Saya tentu punya rasa capek, ada hal-hal pribadi yang harus saya lakukan, tapi saya harus konsen untuk mengurus suami saya di rumah. Dan puji Tuhan, di bulan 10, di bulan 8, suami saya minta untuk dibaptis dan dia bertobat. Dia mengaku bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik, dan dia termotivasi untuk menerima Tuhan Yesus karena dia lihat keluarga sangat perhatian padanya. Jadi kita sebagai alat Tuhan Yesus menjadi saksi bagi orang lain melalui sikap perilaku kita. Kita sebagai surat Kristus yang hidup, barangkali kita nggak perlu terlalu banyak bicara, ya, tapi kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Kita meneladani Tuhan Yesus, kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain tanpa pamrih. Kita menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan, dan kita berkorban bagi orang lain karena kita mau meneladani Tuhan Yesus yang berkorban bagi kita. Nah, itulah yang saya lakukan pada suami saya, dan dia memutuskan untuk bertobat, untuk terima Tuhan Yesus, dan dia minta dibaptis. Nah, jadi setelah 40 hari setelah dibaptis, dia dipanggil oleh Tuhan. Dia kembali kepada Bapa di surga,
Dia sudah menerima keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Dan dia sudah tenang bersama Bapa di surga. Jadi saya bersyukur walaupun dalam kesedihan saya ditinggal oleh suami saya. Tapi saya mengucap syukur karena dia telah menerima Tuhan Yesus. Dia telah memilih jalan yang benar. Dan pertobatannya bukan pertobatan yang main-main. Pertobatannya adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Dia senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan walaupun dia dalam kondisi sakit. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengeluh akan sakit penyakitnya. Dan saya pernah bertanya kepada suami saya. Setiap pagi kami berdoa pada Tuhan, dan ada 2 permohonan yang selalu saya sampaikan kepada Tuhan. Yang pertama, saya mohon Tuhan beri dia keselamatan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan sendiri yang menjamah hatinya, sehingga dia mengaku Tuhan Yesus itu dengan hati, mulut, dan pikirannya. Dan yang kedua yang kami doakan adalah tentang kesembuhannya. Dan setelah dia bertobat, setelah dia dibaptis, saya bertanya kepadanya, apakah ada keinginan besar untuk sembuh? Saya bilang, enggak, katanya, dikit aja. Jadi saya melihat dia, walaupun dia juga dipanggil Tuhan oleh karena penyakitnya, dia sudah siap. Dan dia tidak ada rasa takut. Saya lihat ada ketenangan di jiwanya. Jadi sampai saat ini saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Walaupun setelah suami saya meninggal, saya mengalami ujian. Dan saya tahu ujian itu untuk membentuk saya, memproses saya, memurnikan saya. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat baik. Dia memiliki rancangan yang indah bagi kita. Dia ingin kita menjadi sempurna, serupa seperti Dia. Kiranya kesaksian saya ini boleh menjadi berkat bagi orang lain yang mendengarnya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.